warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan pajak semua dimanapun kawan pajak berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan yang sehat, happy, dan semangat tentunya. Semangat untuk mengikuti acara kami, Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Ospek ini bukan sekedar ospek seperti yang kawan pajak bayangkan, orientasi mahasiswa baru, tapi ospek ini adalah obrolan santai mengenai perpajakan, yaitu meliputi aturan pajak, layanan, dan aplikasi perpajakan. Obrolan ini tentunya akan seru dan menarik karena akan dipandu oleh penyuluh KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kawan pajak semua, seperti kita rasakan bersama, kita telah melewati pandemi corona yang musibah tersebut membuat kita, perekonomian kita terpuruk, daya beli kita menurun, dan berbagai sektor ekonomi mengalami kemerosotan. Nah, untungnya sekarang ini secara perlahan-lahan kita mulai keluar dari musibah tersebut. Perekonomian kita semakin membaik, daya beli kita semakin meningkat, dan beberapa sektor ekonomi mulai menggeliat dan bangkit kembali. Nah, dalam rangka untuk mendukung salah satu sektor ekonomi khususnya sektor ekonomi perumahan, maka pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang masih hangat baru di-launching pada tanggal 21 November 2023. Oke, kawan pajak, kita sapa dulu narasumber kita yang keren pastinya. Halo Mbak Umi. Halo, gimana kabarnya hari ini Mbak Umi? Alhamdulillah baik Kak Yusi. Kak Yusi apa kabar? Baik juga Kak Umi, alhamdulillah sehat juga. Kak Umi sebagai tamu ini saya persilahkan minum dulu atau gimana? Iya. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini. Baik. Oke. Sama-sama. Nah, baik Kak Umi, sebelum kita ngobrol tentang aturan yang sudah aku sebutkan tadi, PMK 120 ya. Kak Umi mungkin mau menyapa dulu kawan pajak? Silahkan. Terima kasih Kak Yusi. Hai kawan pajak. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yusi sudah memberikan saya kesempatan duduk di sini sebagai narasumber pada Ospek 086 kali ini. Baik, saya akan menyapa kawan pajak terlebih dahulu. Apa kabar kawan pajak semua di seluruh Indonesia? Semoga sehat-sehat ya. Selamat bergabung dalam Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Semoga diskusi kita kali ini bisa menambah pengetahuan kawan pajak semua ya. Nah, Kak Yusi, sebelum kita mulai diskusinya, nggak afdol nih kalau kita tidak berpantun. Iya, silahkan Kak Umi. Saya minta cakepnya dulu ya. Oke. Siki dan Ijen Kelimutu adalah nama-nama kawan. Cakep. Destinasi indah, wisata dalam negeri yang asri. Artinya PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah. Yuk kawan pajak semua, kita mulai diskusi. Wah, Kak Umi ini keren sekali ya, sudah ngasih salam pembuka, ngasih pantun ya. Memang semangatnya nanti biar menular kepada kawan pajak semua ya. Nah Kak Umi, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang PMK 120, lazimnya satu peraturan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keluarnya aturan itu. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk keluar aturan tanpa ada dasar-dasarnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas insentif PPN-nya, Kak Umi bisa jelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari keluarnya PMK 120 ini? Oke Kak Yusi, untuk pertimbangan atau latar belakang diterbitkannya PMK nomor 120 tahun 2023, yaitu tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan atau satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah ini. Jadi ada beberapa pertimbangan Kak Yusi. Yang pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global, maka perlu diberikan dukungan oleh pemerintah tentunya terhadap sektor industri perumahan. Gitu Kak. Baik, yang kedua, pertimbangan selanjutnya adalah untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat.
Maka perlu KUC pemerintah ini memberikan insentif berupa PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah. Gitu, Kak. Nah, Kak Umi, kalau boleh saya simpulkan nih dari yang dijelaskan Kak Umi, berarti pertimbangan dikeluarkannya PMK 120 ini adalah salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli ya. Nah, itu tadi pertimbangannya. Nah, kalau boleh tahu pokok-pokok pengaturannya seperti apa, Kak Umi? Ya, Kak Isi, di PMK 120 nomor 2023 ini dijelaskan beberapa pokok pengaturan. Nah, salah satunya yang pertama adalah PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, termasuk ruko dan rukan. Apa itu ruko dan rukan? Rumah toko dan rumah kantor ya. Mungkin ada wajib pajak yang belum tahu ya singkatannya. Oke. Kemudian yang kedua, pengaturan selanjutnya adalah penyerahan terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST. BAST ini sesuai PMK dilakukan antara 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024 gitu. Selanjutnya PPN ditanggung pemerintah ini hanya untuk PPN yang terutang pada bulan November 2023 dan Desember 2023. Kemudian BAST atau berita acara serah terima ini menurut peraturan wajib didaftarkan pada aplikasi Sikumbang, yaitu aplikasi di bawah naungan Kementerian PUPR. BAST atau berita acara serah terima yang disebutkan tadi wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang kawan pajak pada akhir bulan setelah serah terima dilakukan. Apa itu aplikasi Sikumbang? Aplikasi Sikumbang adalah aplikasi di bawah naungan Kementerian PUPR. Oke, kalau begitu penyerahan harus ditandai dengan adanya akta jual beli dan pengikatan jual beli lunas ya Kak Umi ya? Betul, Kak Isi. Tadi Kak Umi jelaskan yang dapat insentif PPN hanya untuk PPN yang terutang di November dan Desember 2023. Betul sekali. Nanti mungkin Kak Umi akan jelaskan di next ya. Iya, kita akan ada contoh-contoh. Iya, oke. Terus Kak Umi bisa jelaskan nih apa yang dimaksud dengan rumah tapak dan satuan rumah susun, biar kawan pajak semua tahu? Oke, siap Kak Yosi. Selanjutnya, kawan pajak saya akan menjelaskan kriteria rumah tapak dan atau satuan rumah susun berdasarkan peraturan PMK ini ya. Jadi ada beberapa kriteria. Ada 5 kurang lebih ya Kak Yosi. Yang pertama, memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah ini diperoleh dari aplikasi Sikumbang yang didaftarkan BAST-nya yang setelah serah terima dilakukan gitu. Kemudian kriteria selanjutnya adalah memiliki harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Nah, yang ketiga diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024 gitu. Kemudian merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni gitu. Dan terakhir diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual belikan kembali dalam 1 tahun setelah diserah terima. Gitu. Nah, itu tadi kawan pajak kriteria rumah tapak dan satuan rumah susun yang sudah dijelaskan oleh Kak Umi. Ada 5 kriteria ya Kak Umi ya? Betul Kak Yosi. Salah satunya harus memiliki kode identitas rumah dan itu didaftarkan di Kementerian Aplikasi Sikumbang, PUPR ya. Oke. Nah, kawan pajak tadi dijelaskan secara gamblang ya tentang kriterianya, jangan lupa. Nah, untuk selanjutnya Kak Umi bisa jelaskan ini bagaimana perhitungan PPN DTP-nya ditanggung pemerintahnya atau insentif PPN-nya. Baik, Kak Yosi.
Berdasarkan pasal 7 PMK nomor 120 tahun 2023, PPN DTP atau PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya untuk DPP atau dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar saja kawan pajak. Jadi kalau tadi kriterianya harga jual maksimal 5 miliar, tapi hanya 2 miliar saja yang yang didapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini. Kak Umi, berarti kalau saya belinya 6 miliar nggak dapat ya? Nggak dapat sih. Hanya 5 miliar saja maksimal. Iya, oke. Iya. Terus selanjutnya? Selanjutnya ada 2 kondisi PPN ditanggung pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh kawan pajak. Yang pertama adalah kondisi di mana penyerahan berita acara serah terimanya dilakukan antara 1 November 2023 sampai 30 Juni 2024. Nah, PPN ditanggung pemerintah diberikan sebanyak 100% dari DPP. Gitu Kak Yusi. Dan kondisi yang kedua adalah jika penyerahannya dilakukan atau BAST-nya dilakukan pada antara 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, maka PPN DTP-nya atau ditanggung pemerintahnya dikenakan 50% dari DPP. Seperti itu. Apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan, maka paling cepat adalah 1 September 2023. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan pada bulan November 2023 dan bulan Desember 2023. Ya, terima kasih Kak Umi sudah menjelaskan panjang lebar ya. Nah, kawan pajak, jadi insentif ini tergantung dari 2 kondisi ya, Kak Umi, seperti itu ya. Jadi semua berawal dari kapan BAST-nya, berita acara serah terima. Nah, karena ada 2 kondisi, tentunya nanti akan berpengaruh kepada pembuatan faktur pajaknya. Betul nggak Kak Umi? Betul. Gimana Kak Umi bisa jelaskan pembuatan faktur pajaknya antara yang 100 insentifnya dan 50% insentifnya? Ya. Siap. Jadi untuk pembuatan faktur pajaknya ini adalah kewajiban bagi penjual. Jadi saya jelaskan beberapa kondisi juga nih untuk pembuatan faktur pajaknya. Atas PPN DTP yang 100% tentu memiliki perbedaan perlakuan atas PPN DTP yang dikenakan 50%. Untuk PPN DTP yang dikenakan 100% dari DPP ada 2 kondisi. Jadi jika harga jualnya sampai dengan 2 miliar, penjual akan menerbitkan faktur pajak, 2 faktur pajak. 2 faktur pajak ini diterbitkan oleh penjual dengan jenis atau kode faktur 07 masing-masing dengan DPP 50% dan 50%. Seperti itu dikalikan dengan DPP ditanggung pemerintah. Nah, kondisi yang kedua, apabila harga jualnya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Penjual membuat 2 faktur pajak dengan kode faktur 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar ditanggung pemerintah. Dan menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur 01 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Nah, yang kedua, untuk pembuatan faktur pajak atas PPN ditanggung pemerintah 50%, jadi kalau BAST-nya antara 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Nah, ini ada 2 kondisi juga. Jika harga jualnya sampai dengan 2 miliar, maka penjual membuat 2 faktur pajak masing-masing dengan kode faktur 07 untuk bagian DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan faktur pajak dengan kode faktur 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Untuk kondisi di mana harga jualnya antara 2 miliar sampai dengan 5 miliar, untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar, maka penjual membuat faktur pajak kode faktur 07
dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah dan faktur pajak kode faktur 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Dan faktur yang ketiga adalah faktur dengan kode faktur 01 untuk DPP bagian harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar tidak ditanggung pemerintah. Nah, apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Umi secara panjang lebar tadi tentang pembuatan faktur pajaknya harus benar-benar diperhatikan oleh kawan pajak yang posisinya sebagai penjual. Jangan sampai salah membuat faktur pajaknya, nanti akan ada sanksinya ya Kak Umi. Karena seperti yang sudah dijelaskan Kak Umi tadi, sepertinya agak ribet. Ya, harus benar-benar diperhatikan. Sekali lagi seperti itu ya. Nah, Kak Umi, tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai apa yang bisa diberikan insentif. Nah, ada nggak yang tidak bisa diberikan insentif? Ya, jelas ada Kak Yusi. Ada rumah susun atau satuan rumah tapak yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP. Yang pertama adalah objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dalam PMK ini. Yang kedua, dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September 2023. Kemudian penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024. Kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan dan tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan tadi yang sudah saya jelaskan, tidak melaporkan laporan realisasi PPN DTP, dan yang terakhir, tidak mendaftarkan BAST di aplikasi Sikumbank. Gitu Kak Yusi. Oke Kak Umi, tadi sudah dijelaskan apa-apa yang tidak dapat insentif. Betul Kak. Nah ini misalnya nih, saya nih pura-pura aja ya, aku beli rumah, baru 1 tahun kemudian aku jual kembali, berarti tidak bisa dapat insentif? Tidak bisa dapat insentif. Terus PPN yang kemarin aku nggak bayar gimana dong? Akan terutang. Akan terutang. Oh begitu ya, berarti ya intinya nggak boleh berarti 1 tahun dulu baru bisa dijual balikan lagi. Baru dialihkan kembali. Nah Kak Umi bisa memberikan contoh nih yang perhitungannya yang kena insentif, terutama nih penting nih buat saya nih kalau yang mencicil bisa nggak? Bisa Kak. Oh bisa. Tolong dijelaskan, mungkin kan pajak juga pengen tahu nih gimana kalau mencicil. Baik Kak Yusi, jadi misalnya nih ada seorang ibu, misalnya Ibu Dira namanya ya. Nah Ibu Dira ini melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar kepada PT ABC. Ibu Dira ini membeli rumah kepada PT ABC dengan cara mencicil. Caranya dibayarkan 4 kali, masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Nah, 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Nah, kemudian rumah diserah terimakan bulan Juni 2024. Itu bagaimana ketentuannya? Jadi begini, karena BAST atau rumah diserah terimakan pada bulan Juni 2024, maka PPN ditanggung pemerintahnya mendapatkan sebesar 100% dari DPP-nya. Ya. Kemudian untuk masa November dan Desember 2023-nya inilah yang mendapatkan PPN ditanggung pemerintah. Bagaimana caranya? Maka penjual atau PT ABC membuat 2 faktur pajak dengan kode faktur 07 dengan DPP masing-masing 50% dari 250 juta atau cicilan di bulan November atau Desember tadi, Kak Yusi. Nah, DPP-nya menjadi 125 juta dikalikan dengan tarif PPN 11%. Maka PPN terutangnya yang ditanggung pemerintah adalah 13.150.000. Oke, kemudian penjual atau PT ABC juga wajib mencantumkan kode identitas rumah di nama barang
dan keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 120 tahun 2023. Kemudian kewajiban selanjutnya bagi PT ABC adalah melaporkan 2 faktur pajak pada SPT PPN pada bulan November 2023 dan 2 faktur pajak pada SPT PPN masa Desember 2023. Dan selanjutnya kewajiban PT ABC juga mendaftarkan BAST atau berita acara serah terima di aplikasi Sikumbang paling lama akhir bulan berikutnya yaitu 31 Juli 2024. Oke kawan pajak, tadi sudah didengarkan dari Kak Umi bahwa mencicil pun mendapatkan insentif ini. Tapi tetap ada yang perlu digarisbawahi bahwa cicilan yang pertama itu paling lama 1 September ya Kak Umi? Iya, 1 September. Seandainya nih aku nyicilnya mulai Agustus, nggak dapat. Terus kemudian lagi, angsurannya bisa lebih dari bulan Desember. Maksudnya misalnya nih cicilannya mulai ya seperti tadi Januari, September, Oktober, November, Desember, Januari yang Januarinya oke, nggak apa-apa ya. Cuma tidak dapat PPN-nya PPN-nya tetap di November dan Desember 2023. Oke, kalau begitu cicilan mulai dari September, yang Oktobernya nggak kena juga ya, September dan Oktober, seperti itu ya Kak Umi. Jelas ya kawan pajak ya kalau masalah cicil-mencicil ini. Nah mungkin Kak Umi mau memberikan contoh yang lain selain yang cicil-mencicil ini? Iya, jadi ada contoh yang kedua nih kawan pajak. Misalnya ada bapak ya, tadi kan sudah ibu, sekarang bapak Andri misalnya. Bapak Andri membeli rumah, toko atau ruko pada PT Gria seharga 2 miliar. Nah, Bapak Andri ini membayar dengan cicilan yaitu 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Nah, rumah toko tersebut diserah terimakan pada bulan September 2024. Ketentuan pajaknya bagaimana? Nah, karena BAST-nya dilakukan pada bulan September 2024, maka fasilitas PPN DTP-nya hanya sebesar 50% dari DPP atau harga jualnya. Gitu. Nah, kemudian PT Gria sebagai penjual membuat faktur pajak di bulan Desember 2023 dengan 2 faktur pajak. Yang pertama dengan kode faktur 01 dan yang kedua kode faktur 07. Kenapa gitu? Karena hanya di bulan Desember lah fasilitas PPN DTP-nya ditanggung pemerintah. Selanjutnya di masa Januari 2024 dan seterusnya tidak ditanggung pemerintah. Seperti itu kawan pajak. Dan PT Gria juga wajib mendaftarkan BAST pada aplikasi Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah diserah terimakan, yaitu pada 31 Oktober 2024. Nah, kawan pajak, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Kak Umi ya tentang apa dan bagaimana pelaksanaan dari PMK 120 ini. Terima kasih Kak Umi sudah menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga Kak Umi tidak bosan untuk diundang kembali di acara Ospek 08 ini. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Umi? Ya, tentu saja Kak Yusi, sebagai penutup, saya izin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan pajak semua yang telah turut serta membangun negeri kita tercinta ini dengan membayar pajak. Mari kita terus bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, keren sekali Kak Umi, keren sekali. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kawan pajak, bagi kawan pajak yang tadi belum sempat melihat secara lengkap tayangan ini, silahkan untuk melihat tayangan ulang podcast di YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kawan pajak juga bisa berkonsultasi di nomor WA konsultasi kami di nomor 0813 1537 6310. Nah, kawan pajak, sebelum kita akhiri acara ini, kami sampaikan bahwa kawan pajak bisa untuk menyaksikan tayangan kami di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda.
Oke, kawan pajak, kita tunggu siapa yang akan kita ospek untuk podcast berikutnya. Kawan pajak, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini. Dan bisa dibagi ke kawan-kawan yang belum menyaksikan tayangan ini. Nah, kawan pajak, kita akhiri podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita obrolkan tadi dengan Kak Umi, bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Pajak kuat, Indonesia maju.